Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan praktikum IPA terkait dengan modul 9, kegiatan praktikum 1 yaitu udara dan batuan. Namun sebelumnya perkenalkan saya Nur Hidayah dengan NIM 859555473. Saya Asmira dengan NIM 859555506. Dan saya Rizkyani dengan NIM 859555545. Adapun praktikum yang kami lakukan, yang pertama, pembakaran memerlukan udara. Yang kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan yang ketiga, udara sebagai sumber energi. Nah, bagaimanakah hasil video kami terkait dengan pengaruh udara terhadap praktikum ini? Saksikan videonya sampai akhir. Sebelum mulai, ada 3 teori dasar udara yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Pertama, api bisa menyala karena ada oksigen di udara. Ketika oksigennya habis, api pasti padam. Kedua, udara secara alami selalu bergerak mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Ketiga, udara yang terperangkap dalam wadah elastis menyimpan tekanan besar yang bisa diubah menjadi energi gerak berdasarkan hukum aksi reaksi. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan yaitu modul praktikum IPA di SD sebagai tabel pengamatan dan petunjuk kerja, kemudian ada pulpen sebagai alat tulis. Selanjutnya ada korek dan lilin. Dan yang terakhir, 2 wadah dengan ukuran yang berbeda. Pertama, sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya, kemudian nyalakan kedua lilin tersebut di atas meja. Kemudian, tutuplah salah satu lilin dengan gelas dan bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Kemudian, catat waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Lakukan hal yang sama untuk wadah yang berbeda ukurannya, lalu bandingkan dengan lama lilin menyala saat ditutup dengan wadah yang pertama. Nah, ulangi langkah-langkah tadi untuk beberapa kali pengamatan. Melalui percobaan pertama ini membuktikan teori segitiga api, di mana pembakaran sangat memerlukan oksigen. Begitu lilin ditutup, pasokan oksigen di dalam gelas terbatas dan habis terbakar, sehingga api otomatis padam. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bahan dan alat yang digunakan masih sama, yang perlu ditambahkan hanya 1 buah piring dan air secukupnya. Untuk langkah kerjanya, nyalakan lilin dan letakkan di atas piring. Kemudian isilah air dalam piring kira-kira setinggi 2 cm. Selanjutnya, tutuplah lilin dengan gelas dan amati nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Pada percobaan kedua ini, kami mengamati saat api kehabisan oksigen dan padam, suhu udara di dalam gelas langsung turun drastis. Penurunan suhu ini membuat udara menyusut dan tekanan di dalam gelas menjadi sangat rendah. Karena sifat udara selalu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, udara luar yang tekanannya lebih besar menekan air di piring, mendorongnya masuk ke dalam gelas sampai permukaan airnya naik. Pertama, tiuplah balon sampai membesar dan kencang, kemudian ikatlah dengan karet. Setelah itu, isolasi selongsong ballpoint dengan balon yang telah ditiup. Langkah selanjutnya, masukkan tali ke dalam selongsong ballpoint, kemudian ikatkan ujung-ujung tali tersebut pada kedua sisi penyangga yang cukup kuat untuk menahan gerak roket. Bukalah ikatan karet pengikat balon, lalu amati bentuk dan gerak balon setelah tiupannya dilepas. Untuk mengetahui pengaruh besar kecilnya balon terhadap kecepatan gerak roket, kami membuat variasi pada besar balon. Pada percobaan ketiga ini, balon besar meluncur paling cepat dan jauh hingga ujung tali dengan waktu 1,65 detik. Untuk balon sedang meluncur lebih sedikit dengan waktu 1,38 detik. Terakhir, balon kecil meluncur paling pendek dan udaranya habis hanya dalam 0,90 detik. Kami juga melakukan pengamatan terhadap balon yang dilepaskan tanpa menggunakan lintasan.
Sebagai kesimpulan, ketiga eksperimen ini berhasil membuktikan sifat fisik udara, yaitu udara mengandung oksigen untuk pembakaran, udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke rendah demi mencapai keseimbangan, dan tekanan udara dalam ruang elastis dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi kinetik untuk menggerakkan benda.